Halo teman-teman rumah Tanah Liat Citra, dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan buat satu karya seni atau culture budaya Indonesia, yaitu membatik. Teman-teman ada yang tahu nggak batik itu apa? Kita ulas sedikit ya. Batik itu adalah seni tradisional Indonesia yang udah ada sejak lama banget. Telah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Nah, pada saat itu teman-teman, batik tidak boleh digunakan untuk rakyat biasa. Jadi, batik hanya digunakan oleh kalangan kerajaan. Dan masuk ke era kerajaan Majapahit, batik mulai bisa digunakan oleh rakyat-rakyat biasa karena batik terus-menerus mengalami perkembangan seperti itu. Dan banyak juga pola-pola batik di setiap daerah Indonesia. Nah, teman-teman, banyak juga nih ada yang dari awan, bahkan dari alam sekitar. Dan kita kali ini akan menggunakan batik dengan pola bunga. Karena bunga itu melambangkan melepaskan. Jadi kita akan melepaskan kebiasaan kita yang tidak baik dan menggantinya dengan hal yang lebih indah. Pertama-tama, apa aja sih Kak Dio yang dibutuhkan untuk membuat batik? Nih Kak Dio akan jelaskan. Di sini ada kertas batik atau kertas mempola. Nah, pada zaman dulu, mempola ini disebut dengan pendawian. Oke, nah karena zaman sekarang lebih mudah, kita menggunakan pensil, dijiplak, kemudian sebagai medianya kita ada kain. Nah, tidak sembarang kain bisa teman-teman, hanya kain yang tidak menyerap air. Biasa menggunakan kain mori, kain sutra, dan sejenisnya seperti itu. Dan juga untuk bahan untuk merintangi warnanya, kita ada malam. Nih, ini malam ini terbuat dari getah pohon pinus ataupun menggunakan biwax ataupun lilin dari lebah seperti itu. Nah, di sini untuk alat pembantunya ada cantik. Cantik ini ketika kita menggoreskan akan ada perintang warna yang ketika proses pencoletan atau pengecatan catnya tidak tembus keluar seperti itu. Kemudian di sini juga ada tungku. Sebagai tokoh utama dalam pembuatan batik, kita memerlukan api untuk melelehkan malam agar malam tersebut dapat diaplikasikan dengan baik dan dapat mengalir dengan lancar di canting teman-teman. Nah, kalau udah barang-barangnya siap, kita langsung aja untuk membuat batik. Let's go! Untuk yang pertama, kita akan mulai dengan pemolaan. Nah, teman-teman bisa disediakan alas datar terlebih dahulu agar gambarnya maksimal dan ditaruh kertas untuk pendawian atau kertas pola. Kemudian teman-teman tutup menggunakan kain mori tadi sehingga gambarnya menerawang. Kemudian kita tinggal langsung saja deh untuk mengikuti garis di atas kainnya. Let's go! Oke, kalau kita sudah selesai nih untuk proses yang pertama, yaitu pendawian ataupun pempolaan, kita akan masuk ke proses selanjutnya nih teman-teman, yaitu proses pencantingan. Untuk mencanting itu ada tekniknya juga, tapi sebelum itu kita harus pasang kainnya ke arat perentang. Namanya itu pamidangan. Yang kecil ditaruh di bawah agar nanti kainnya tertarik dengan sempurna seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa longgarkan si pengaitnya agar bisa lebih mudah untuk masuk ke yang sudah kita tempatkan di bagian bawah. Seperti ini. Tada! Oke. Ketika sudah, teman-teman bisa langsung saja mencanting. Namun, mencanting juga ada tekniknya teman-teman. Pertama-tama, kita pegang dulu cantingnya.
seperti ini. Lalu kita naikkan sedikit, sekitar 60 derajat. Oke, sampai malamnya stabil. Nah, biasanya malam itu kalau lagi panas-panasnya dia akan menyebar, jadi lebih diangkat lebih bagus. Nah, perlahan saja teman-teman, ikuti garisnya. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan titik-titik atau detail di dalamnya, para pembatik biasanya menyebutnya dengan isen-isen, bisa membuat titik-titik seperti ini. Nah, itulah yang membuat batik ini dinamakan batik ataupun menitik. Kita tambahkan detail-detail kecil seperti titik-titik ataupun garis-garis pendek. Bisa ambil lagi malamnya sedikit-sedikit. Nah, dirasakan. Nah, dirasakan setiap goresannya. Setiap keluar malamnya. Kalau macet berarti kita harus celup lagi. Nah, karena batik ini seni yang memerlukan kesabaran, ketelitian, dan kehati-hatian. That's why, itulah mengapa batik itu harganya cukup pricey ataupun mahal. Karena pengerjaannya bisa sampai berbulan-bulan. Untuk 1 meter saja bahkan bisa 2 bulan. Bahkan lebih. Perlu diingat juga, ketika teman-teman mencanting harus tembus ke bagian belakang. Nah, uniknya batik itu, kalau teman-teman udah punya baju batiknya, di balik depan belakang itu tetap sama. Nah, itulah yang menjadikan batik itu unik, teman-teman. Bahkan tahu nggak teman-teman, batik itu di zaman dulu tuh, sebelum membuat itu bahkan para pembatik zaman dulu itu biasanya mereka itu berpuasa dan melakukan ritual-ritual. Makanya batik itu zaman dulu hanya digunakan untuk kalangan kerajaan karena mengandung hal-hal mistis. Oke, proses pencantingan sudah selesai. Cara lihat sampai belakangnya aja udah ada polanya sama. Ini yang dinamakan dengan batik tulis, teman-teman, karena batik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu batik tulis dan batik cap. Kalau batik cap nggak pakai canting, tapi pakai cap panas, langsung ditekan ke kain seperti itu. Cara. Kemudian kita masuk ke next step, yaitu pencoletan. Apa itu pencoletan? Pencoletan adalah proses ketika akan mewarnai batik dengan bahan pewarna tekstil. Zaman dulu di Indonesia hanya memiliki warna dari warna alami seperti pohon gandarukem dan juga daun jati. Jadi warnanya merah tua. Kemudian masuklah pewarna-pewarna dari negeri asing seperti dari Cina ataupun Tionghoa, yaitu berwarna merah identiknya. Dan juga ketika penjajahan kolonial masuklah Indonesia menjadi batik biru. Jadi ada banyak sekali kulturasi di batik ini. Di sini kita menggunakan cat coletnya pakai remasol. Kita warna birunya kita pakai ke bunga bagian dalam. Nah, jadi teman-teman enggak keluar garis. Bisa juga nanti kita gradasi si warna-warnanya. Nah, ketika teman-teman ingin mengganti warna, teman-teman bisa dicelupkan dulu ke air.
Kemudian dikeringkan sedikit, lalu baru bisa mengganti warna dengan warna yang baru. Ini menggunakan warna kuning untuk isian bunganya. Nah, seperti inilah teman-teman fungsi untuk mencanting. Jadi, si warnanya itu tidak akan bertabrakan karena sudah terintangi warnanya oleh si malam tersebut. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, ini dari depan, ini dari belakangnya tetap sama. Oke. Kemudian di tangkainya kita akan menggunakan warna hijau agar lebih alami ataupun natural. Oke, kita menggunakan hijau tua dulu untuk daun. Oke, kemudian teman-teman bisa gradasikan warna-warnanya agar menjadi lebih cantik. Seperti di daunnya, di ujungnya kita bisa tambahkan warna sedikit warna kuning agar mencapai gradasi seperti daun yang telah menguning. Nah, seperti ini. Dan ini juga akan membuat warna tersebut lebih muda. Karena dalam batik juga teman-teman penuh dengan kesalahan teknis manusia, makanya batik itu ada nilai seninya. Karena kalau di printing gak bakal ada kesalahan, justru kesalahan manusia itu yang membuat karyanya lebih mahal dan lebih estetika. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk cara pembuatan batik. Batik sendiri teman-teman udah diakui UNESCO dari 2009 tanggal 2 Oktober. Oke, sekian dari Kadio dan Rumah Tanah Liat Citra. Bye bye, see you next time.